kita berdoa dulu. Ya, kepada ketua kelas, Ibu persilakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian hari ini. Karena kemarin ada yang sakit ya, ada yang bolos. Hari ini bagaimana? Hadir semua? Hadir semua. Oke, Ibu akan mengecek dulu ya. Suci Dwi Pratiwi Hadir. Fatma Ayu Hadir. Adinda Hadir. Maya Sifa Hadir. Nadine Hadir. Cinta Hadir. Naysila Hadir. Bulan Pramesti Hadir. Kesya Hadir. Masni Hadir. Sifa sakit ya? Hadir. Ya. Nabila Hadir, Bu. Neza Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Oke. Oke anak-anakku sekalian. Ini Ibu mau tanya kalian. Ya. Mau tanya kalian tentang materi kita yang kemarin, minggu lalu. Ada yang tahu? Ada, Bu. Ada. Ayo, tentang apa? Tentang pasar. Oke, mantap. Yang lain? Struktur pasar. Struktur Pasar. pasar. Yang lain lagi ada? Tentang apa? Permintaan dan penawaran. Permintaan dan Penawaran. kalian masih ingat tentang materi kita minggu lalu. Sekarang Ibu mau tanya, yang tahu pengertian pasar? Ada? Pasar itu apa? Pengertian pasar. Ayo, pasar itu apa? Pasar itu tempat apa? Jual beli. Jual beli. Selain jual beli, tempat apa lagi? Ya? Tempat kerja untuk orang-orang yang menggunakan uang. Iya, pintar. Jadi pasar itu adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Penjualnya mendapatkan uang, pembelinya mendapatkan barang atau kebutuhan yang diinginkan. Itulah pengertian dari pasar. Kalau struktur pasar, ayo, ada yang tahu? Struktur pasar, ayo. Adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Oke, mantap. Siapa lagi yang tahu? Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Oke, mantap. Anak-anakku semua pintar-pintar ya. Jadi permintaan itu adalah bagaimana kita sebagai konsumen melakukan permintaan suatu barang dan jasa. Dan sedangkan penawaran adalah bagaimana seorang penjual menawarkan barang dan jasanya kepada konsumen. Itu maksudnya ya. Oke. Baiklah anak-anakku, semua sudah tahu ya tentang materi kita minggu lalu. Sekarang Ibu mau tanya, di tempat kalian, apakah ada tempat untuk meminjam uang? Ya, meminjam uang atau tempat kita untuk menabung? Di tempat daerah kalian, ada tidak? Ayo, ada. Oke, silakan. Koperasi. Koperasi, mantap. Selain koperasi, pegadaian. Selain pegadaian, tempat kita meminjam uang dan menabung apa? Bank, mantap, bank. Jadi kita kalau meminjam uang itu, yaitu di bank. Selain bank, ada pegadaian dan koperasi. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian bisa memaknai arti dari OJK dan bisa menganalisis lembaga jasa keuangan perbankan dan lembaga jasa
Saya mau tanya tentang di kehidupan sehari-hari kalian. Ada tidak orang tua yang pernah pinjam uang, orang tua kalian? Pinjam uang. Atau tetangga kalian? Ya, pernah ya? Ya, pernah. Jadi, ibu mau kasih sedikit ini ke kalian ya. Pengalaman. Jadi begini. Seumpama ada keluarga kalian, ada tetangga kalian ingin meminjam uang di lembaga apa saja, baik itu perbankan maupun non-bank, harus sedini mungkin atau seawal mungkin kita harus tahu apakah lembaga jasa keuangan ini sudah resmi atau tidak. Jangan nanti kita tertipu, ya, jangan nanti kita tertipu. Akhirnya kita pinjam uang, ternyata kita ditipu dengan suku bunga yang tinggi, dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Jadi kalian harus mengetahui, oh ini lembaga jasa keuangan yang dinaungi oleh OJK dan ini yang bukan dinaungi oleh OJK. Sedikit dari ibu, jadi OJK ini adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur, mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang memiliki ini hak untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Jadi kalian harus mengetahui ya, ada tanda-tanda bagaimana caranya supaya kita ketahui kalau ini adalah lembaga yang dinaungi oleh OJK. Ya, sebentar ibu kasihkan foto atau gambar, kalian bisa mengerti, oh ternyata lembaga jasa keuangan bank ini lambangnya OJK seperti ini yang berhak, ini yang resmi untuk kita meminjam uang, ini yang tidak. Agar kenapa? Supaya di ujung hari kita tidak kena penipuan. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Ya. Selain dari pengertian OJK tadi, ada yang namanya tugasnya OJK apa, fungsinya OJK apa, wewenangnya OJK apa, ya, supaya semua lembaga jasa keuangan berjalan di aturannya, di relnya. Mereka tidak melakukan hal-hal di luar dari ketentuan aturan dari OJK. Ibaratnya begini, saya kasihkan kalian gambaran. Di sekolah, siapa yang punya wewenang mengatur murid dan guru? Siapa? Kepala sekolah, pintar. Nah, begitu juga OJK ini. OJK ini adalah lembaga yang mengatur, diberikan hak oleh negara, diatur dalam undang-undang. Diberikan hak, kamu OJK atur, awasi semua lembaga jasa keuangan seperti bank, BNI, Mandiri, BRI, dan lembaga jasa keuangan yang non-bank. Non-bank seperti apa? Pegadaian, koperasi, leasing. Tahu leasing? Majalah? Nah, BPJS. Nah, itulah tadi. Agar kenapa? Agar lembaga jasa keuangan tadi memberikan modal pinjaman kepada nasabah ataupun masyarakat sesuai dengan aturan. Nah, sudah ya? Silahkan kalian melihat gambar berikut. Siapa yang bisa menjelaskan? Gambar di samping kiri ini apa? Gambar di sebelah kanan ini apa? Ini lembaga jasa keuangan bank atau non-bank? Bank. Ya, yang di sebelahnya ini lembaga jasa keuangan bank atau non-bank? Non-bank. Pintar, ayo semangat. Ya, pintar ya. Oke, selanjutnya. Otoritas jasa keuangan seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu salah satu
perbankan maupun non. Pokoknya semua yang berkaitan dengan keuangan, ya, harus dinaungi oleh OJK. BPJS contohnya. BPJS itu bukan tempat kita meminjam uang, tapi BPJS diberikan kewenangan oleh pemerintah, oleh negara mengatur keuangan dalam bentuk bukan memberikan bantuan uang, tapi dalam bentuk menjamin kesehatan masyarakat. BPJS saja dinaungi oleh OJK. Bagaimana perbankan yang memiliki fasilitas kapabilitas yang besar? Paham? Oke, mengerti ya? Pengawasan yang terintegrasi. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit. Pengawasan yang terintegrasi. Yang namanya semua lembaga jasa keuangan yang dinaungi oleh OJK, dia itu terintegrasi. Misalkan kalian nanti setelah lulus ini jadi PNS, ingin mau mengambil uang di bank. Ternyata bank yang ini yang satu tadi tidak bisa mengeluarkan pinjaman karena kalian ada sangkutan di tempat lain, lembaga jasa keuangan yang lain. Misalkan pernah mengambil motor di Mandala. Itu namanya terintegrasi. Kita tidak boleh, harus dilunasi dulu di leasing tadi baru bisa mengambil di bank. Nah, ini OJK melakukan pengawasan terintegrasi, saling berhubungan semua sektor keuangan. Jadi kita mulai dari awal, kenapa kalian harus paham itu OJK, ya? Supaya tidak sembarangan melakukan pinjaman-pinjaman. Mengerti? Sampai sini ada yang bertanya? Paham ya? Oke ya. Oke, kita lanjut. Anak-anakku sekarang kalian lihat ini, tujuan dari OJK. Apa sih tujuan OJK? Mewujudkan sistem kegiatan di seluruh sektor jasa keuangan. Mewujudkan sistem kegiatan. Sistem kegiatan seperti apa? Yang teratur, yang sesuai dengan arahan, ya, di dalam sektor keuangan itu. Tidak kegiatannya itu naik turun, ya, maksudnya dia terarah. Nah, yang kedua, menciptakan pertumbuhan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Sistem keuangannya stabil, ya, stabil, dia tidak mengalami penurunan. Itu makanya kenapa ada OJK. Kenapa ada OJK didirikan? Ini tujuannya, menciptakan pertumbuhan sistem keuangan yang baik. Melindungi penyelenggara. Nah, ini yang penting, melindungi penyelenggara. Siapa penyelenggara? Siapa kira-kira penyelenggaranya? Ayo, bersuara. Siapa penyelenggaranya? Penyelenggara itu adalah lembaga jasa keuangan. Yang perbankan tadi dan yang non, itu yang namanya penyelenggara. Ya? Melindungi penyelenggara, melindungi bank tadi, supaya tidak ada yang namanya pergesekan-pergesekan di dalam sektor keuangan. Yang kedua, nasabah. Nasabah siapa? Yang meminjam uang ke bank. Dan masyarakat umum. Masyarakat umum yang ingin meminjam uang ke leasing, meminjam uang ke koperasi, ke pegadaian, ya, supaya dia terlindungi. Gitu maksudnya. Menjamin keamanan. Nah, supaya aman aktivitas keuangannya kita tidak takut-takut meminjam uang. Oh, di sana nanti ada yang mau menipu, ada yang mengawasi kita, atau yang
mengawasi yang namanya bank. Mengatur lembaga jasa keuangan bank serta non-bank. Yang ketiga, mengawasi lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank. Ya. Ini macam-macam jasa keuangan. Ada perusahaan penjaminan kredit itu seperti bank ya. Dia kan bank kan memberikan kredit kan? Semua bank, Bank BNI, Mandiri, BPR, BCA, perusahaan penjaminan infrastruktur perumahan, lembaga penyediaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro, ya. Ini lembaga jasa keuangan perbankan. Badan usaha yang memberikan fasilitas jasa perbankan bagi masyarakat umum, ya, secara langsung seperti penyimpanan, pembayaran, dan penjaminan pinjaman atau kredit. Lembaga jasa keuangan bank, lembaga yang memiliki perizinan resmi, itu resmi ya, untuk menghimpun dana masyarakat. Oke? Ya, nah, demikianlah tadi materi dari ibu ya. Sedikit ada materi dari ibu tadi. Sekarang, nah, dari tadi pemaparan ibu, tentu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian sebagai peserta didik bisa mencari makna dari OJK dan bisa menganalisis lembaga jasa keuangan perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank. Oke, ada yang bertanya tentang materi tadi? Ada yang tidak paham? 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 Oke, selanjutnya ibu akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Ya, silahkan kalian berkumpul masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Keuntungan dan kerugiannya seperti apa? Silahkan kalian analisis. Apakah boleh kita meminjam ke rentenir, ya, ataukah tidak? Sedangkan rentenir itu kan kita tahu bukan dinaungi oleh OJK, ya, seperti yang dijelaskan. Oke, silahkan. Ini kan diamati gambarnya. Jadi kalau gambar yang pertama itu akibat dari pinjaman online tadi, rentenir, semua barangnya akan diambil kan, karena dia sudah tidak mampu membayar. Dengan suku bunga yang tinggi, akhirnya motornya ditarik. Bahkan dia terikat, seluruh keluarganya akan dikekang, diancam ya, terikat. Dan bahkan rumahnya pun akan disegel. Jadi keuntungan dan kerugian kalau kita meminjam di rentenir atau pinjaman online yang tidak dinaungi oleh OJK, itu namanya pinjaman yang ilegal, ya. Gambarnya. Oke. Nah, dari ketiga gambar, ini kan jelas, ada berwarna ya. Ini kan dia kalau pinjam uang. Ini namanya rentenir. Jadi dia itu di tengah jalan ditahan, motornya diambil karena dia sudah tidak mampu membayar pinjamannya. Karena dengan suku bunga yang tinggi. Bahkan bukan cuma motornya, ini keluarganya akan diikat. Maksudnya terikat dan diancam. Ya, dengan rentenir tadi, minta darat ini ya, pinjaman online. Jadi ini semualah kerugian-kerugian bila kita meminjam di tempat-tempat yang tidak dilindungi, yang tidak dinaungi oleh OJK tadi. Kalian mencari keuntungan dan kerugiannya bila meminjam di tempat seperti itu dan analisa ya, bagaimana apakah kita masyarakat boleh meminjam di tempat ini atau tidak. Oke, bagaimana anakku? Bisa?
dengan bunga pinjaman yang tinggi. Ya, sudah 2 bulan ini dia tidak membayar, bahkan 3 bulan. Semakin hari, semakin bulan, semakin lama bunganya pun akan semakin tinggi. Akhirnya dia tidak mampu membayar bunganya. Dihadang lalu dia di jalan, diambil motornya. Terakhir sampai di rumah, ternyata keluarganya pun diancam. Ya, kalau tidak bisa membayar, ini diancam. Bahkan selanjutnya rumahnya pun akan disegel. Apakah orang tersebut bahagia atau sengsara? Sengsara. Itu yang kalian analisis. Apakah bisa? Apakah bermanfaat ataukah tidak bila kita meminjam di tempat yang tidak resmi? Nah, silakan ditulis, nanti selesai itu dipresentasi.
yang dapat diakibatkan seperti ditagih, diancam, keluarga pun diikat dan terkait dengan pinjaman tersebut. Dan jika rumah disegel, keuntungan yang didapat oleh pinjaman online tidak ada. Dan keuntungan yang didapat oleh kita yaitu pinjaman online seperti kerugian yang dapat dipinjam online seperti rumah disegel, ditagih, dan diancam. Simpulan permasalahan dengan cara memerhatikan apakah pinjaman online termasuk dalam OJK atau tidak. Oke, ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapi? Silakan berdiri. Silakan menanggapi hasil dari kelompok 1. Ya, dengarkan. Oke, di sini kami dari kelompok 2 bertanya apakah rentenir bisa dituntut? Ulang. Ya, di sini kami akan bertanya apakah rentenir itu bisa dituntut? Iya. Ya, pertanyaan dari kelompok 2 bagus ya. Tepuk tangan dulu. Ya, apakah rentenir itu, pinjaman online itu bisa dituntut? Ya? Bagus. Silakan kelompok 1 menjawab. Ya, bisa? Kelompok 1 bisa jawab? Bisa? Ya? Bisa, oke. Dengarkan kelompok 2. Jawaban dari kelompok 1. Jangan malu-malu, oke. Apakah rentenir tadi bisa dituntut? Ya? Rentenir tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana perbankan atau tidak menjalankan usaha bank gelap. Menjawab pertanyaan Anda, perbuatan meminjam uang disertai bunga adalah suatu perbuatan yang ilegal atau perbuatan tidak terlarang yang tidak dapat dipidana. Iya. Bisa dengar? Bisa. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kelompok 3. Ya. Oke, sudah ya? Oke. Jadi rentenir itu tidak ada aturannya kita bisa tuntut karena kita meminjamnya secara pribadi. Tidak ada yang namanya surat menyurat, perjanjian, ya. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, silakan duduk kelompok 1 berikan tepuk tangan. Mantap. Bagus ya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Ini dia kelompok 2. Suaranya besarkan ya supaya teman-temannya dengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari gambar yang kami amati, terdapat hampir seluruh pedagang meminjam uang ke rentenir. Kondisi itu didasari atas keperluan yang mendesak, sementara akses untuk bank sangat sulit, sehingga hanya rentenir saja yang menyediakan uang dengan cepat tanpa syarat-syarat yang rumit, karena boleh pinjam tanpa jaminan dan tanpa KTP, serta pinjaman online, contoh Dinamas dan Indona. Keuntungan dalam meminjam rentenir itu sangat mudah tanpa syarat-syarat yang rumit, sedangkan meminjam secara online itu sangat mudah karena tak perlu datang ke bank langsung dan pihak bank pun tak datang kepada kita langsung juga. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bagus ya. Ayo, silakan dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, menyanggah, memberikan pertanyaan, memberikan masukan kepada
5 menit. Ada? Langsung kasih. Tidak perlu lagi KTP. Betul tadi yang diberi tahukan oleh kelompok 2 ya. Tidak perlu ada KTP, materai, bahkan jaminan atau apa ya. Kita langsung dikasih. Tapi kerugiannya juga sangat besar. Oke. Ada? Masukan untuk kelompok 2? Ada? Pertanyaan? Oke, silakan kelompok 1. Mantap. Pertanyaan dari kelompok 1. Apakah pinjaman online bisa dilaporkan? Ya. Pinjaman online bisa dilaporkan? Ya, silakan. Ya, oke, ini jawaban dari kelompok 2. Pinjaman online seperti di Indodana dan Aku itu sudah terverifikasi oleh OKJ, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan itu sudah diatur, kemudian diawasi sehingga di dalam itu terjaga dengan baik tanpa adanya larangan-larangan yang terjadi pada peminjaman uang tersebut. Jadi ya aman. Oke. Tepuk tangan dulu. Mantap kelompok 2. Sudah puas? Mengerti? Oke. Silakan duduk untuk kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 3. Mari dengarkan bersama hasil presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seorang rentenir atau penagih online memiliki banyak sekali permasalahan dalam menagih pinjaman online karena bunga dalam meminjam sangatlah besar. Rentenir tidak termasuk OJK karena rentenir atau pinjaman online suatu tindakan ilegal. Keuntungan bisa mendapatkan pinjaman uang. Kerugian bunga dalam pinjam online sangat besar. Yaitu rumah bisa disegel, kita sudah terikat dengan rentenir, atau pinjaman online barang-barang bisa ditarik. Jadi kesimpulan kita sebagai warga harus pintar-pintar memilih tempat pinjam agar nanti kita tidak mengalami penipuan. Bertanya, ayo. Ada yang bertanya? Ini kelompok 3. Silakan kelompok 1 dan 2 bertanya. Oke, dengarkan. Iya, kamu bertanya. Silakan. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk meminjam di bank? 1. Siapkan dokumen pribadi seperti fotokopi KTP, laporan keuangan, kartu keluarga, slip gaji, dan dokumen lainnya. 2. Dokumen kepemilikan agunan jika pinjaman membutuhkan jaminan. 3. Buku tabungan dari bank bersangkutan. Oke, sudah? Sudah. Puas? Sudah. Oke. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan dulu. Oke, selanjutnya kita melihat presentasi dari kelompok 4. Ayo tepuk tangan lagi dong. Oke, silakan. Kelompok 1, 2, 3 jangan ribut ya. Menurut kelompok saya, rentenir diatur dalam OJK karena dapat meminjamkan uang kepada masyarakat untuk meminjam uang kapan dan dimanapun tanpa memikirkan bunga dari rentenir. Sudah? Oke. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 menyanggah atau memberi masukan. Oke, silakan. Apakah jawabannya itu benar atau tidak? Silakan kalian ini. Bisa diulang sekali lagi jawabannya, deh. Ya, perhatikan. Kelompok lain.
jasa keuangan itu dilindungi oleh OJK. Bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita mengetahui kalau lembaga jasa keuangan itu dilindungi oleh OJK? Jawabannya cek melalui kontak resmi OJK. Cara cek perusahaan yang terdaftar di OJK lainnya adalah melalui telepon, WhatsApp, dan alamat email resmi OJK. Kurang bahas. Oke, anak-anak sekalian. Ya, setelah kita melakukan diskusi, tentunya kita dapat menyimpulkan ya hasil diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya ibu mau kumpul dulu ya hasilnya, nanti ibu mau beri nilai. Ya, oke. Sekarang kalian sudah mengumpulkan hasil diskusi kalian, ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada tidak yang bisa menyimpulkan tentang hasil diskusi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan. Silakan sendiri ya. Oke, dari hasil diskusi semua tadi bahwa peminjaman dan dana itu tidak termasuk ke dalam peminjaman pengawasan dan pengaturan OJK. Ya. Walaupun mudah tanpa memenuhi persyaratan, namun keuntungan yang dimilikinya itu sangat besar dan kerugian yang dimiliki oleh peminjam itu Iya, kerugiannya. kerugiannya itu juga sangat besar. Misalkan kerugian siapa? Kerugian dalam Peminjaman. peminjaman, Direntenir itu kerugiannya seperti apa? kerugiannya seperti barang yang dimiliki itu ditarik seperti motor, Ya. rumah bisa disegel, bahkan keluarga pun bisa dilibatkan dalam hal itu. Mantap. Kemudian OJK itu merupakan mengatur dan mengawasi beberapa sektor perbankan maupun non perbankan. Dari hasil tadi kita diskusi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa seorang rentenir memang tidak diatur dalam OJK, ya, tidak ada yang diatur dalam OJK. Jadi memang seperti yang dibilang tadi kelompok 2, memang pengurusannya mudah. Kapan saja dia bisa pinjam, kapan saja dia bisa diberikan pinjaman. Tapi dengan persyaratan, ya suku bunganya yang tinggi. Bahkan kerugiannya kalau dengan suku bunga yang tinggi, kita tidak mampu bayar dari bulan ke bulan, hari ke hari, mereka bisa mengambil seluruh harta kita, ya, pengancaman, bahkan nyawa kita pun pasti bakalan melayang. Jadi itulah, kalian sedari awal mungkin mengetahui tempat-tempat lembaga jasa keuangan yang bisa untuk kita meminjam uang dan tempat atau lembaga jasa keuangan yang tidak boleh kita untuk meminjam. Jadi ada aturan, ada undang-undangnya, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang ibu mau kasih evaluasi, ya. Evaluasi dulu tentang materi kita hari ini, evaluasi secara mandiri. Ibu akan bagikan kertas, silahkan dikerja. Selanjutnya
Oke? Nah, silahkan kalian tuliskan apa itu OJK dan apa itu lembaga jasa keuangan perbankan dan non perbankan. Silahkan kalian isi di situ. Selanjutnya itu saya kasih waktu 5 menit dan dikumpulkan. Oke, mengerti? Mengerti? Oke, sudah selesai ya. Silahkan dikumpul. Oke, sudah? Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian bisa menyimpulkan hasil materi OJK pada hari ini. Silakan, ada yang bisa? Oke, silakan berdiri. OJK adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang meliputi perbankan dan non-perbankan. Perbankan meliputi bank, Bank BNI, BCA, Mandiri. Sedangkan non-perbankan itu meliputi pergadaian, leasing dengan koperasi. Ya, bagus sekali ya. Kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anakku, demikian tadi kesimpulan yang dibawakan oleh teman kalian tentang materi kita hari ini. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anakku sekalian, Ibu berharap ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan Ibu berharap kalian pulang dari sekolah ini dengan selamat tanpa ada rintangan apapun. Ibu akhiri